حضرة جنان الودان من فلا حضرة الشيخ قدر الجيلاني من فلا حضرة الشيخ ومسلمان المدني من حضرة الشيخ راشد عبد الله البنجري من فلا حضرة الشيخ بشر أنور من اسماء البنجري من فلا حضرة الشيخ ومن بدل البنجري وللمشايخنا ومعلمنا وسجد وذريته أن الله يغفر له ويرحمه ويرد درجات من الله وينفعنا بأسرار أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة والبلاء حضرة أمنا وأمنا ولأبينا ولأمتنا ولخالنا ولخالتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى مهنة والامتهان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى نبأ نبي تعليم تعليم. وقال رحمه الله تعالى نبأ نبي وبعلوم الدارين تعليم تعليم. Tata cara adab belajar dan adab menuntut ilmu sampai kepada pasal kedua pasal tentang niat ketika menuntut ilmu, halaman 9. Pasal tentang niat ketika menuntut ilmu. Kemudian setiap orang yang menuntut ilmu tidak harus berniat ketika mau menuntut ilmu, karena niat adalah pokok dari segala hal atau keadaan. Sebagaimana ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini hadis sahih. Artinya semua gawian itu tergantung pada niatnya. Apabila niatnya untuk dunia, maka yang didapatnya dunia juga. Apabila tujuannya akhirat, maka didapatnya keduanya. Innamal a'malu binniyat. Amal niat dulu hanya beramal. Ilmu dulu hanya beramal. Arti niat itu ilmu, amal ini gawian. Apabila berilmu hanya mengamalkan. Apabila ada ilmunya hanya beramal. Jangan beramal mau kada tahu ilmunya. Beramal kada berilmu ditolak. Uyuh. Ini innamal a'malu binniyat, hendak menggawi amal harus berniat. Artinya ilmunya ada dulu, hanya beramal. Al-Quran sudah jelas. Ujar Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu itu artinya berilmu atau berniat. Imba itu hanya menggawi amal atau begawi atau beribadah atau beramal, tergantung ilmu. Amal ilmu yang kadada digawi. Apabila ada ilmunya lalu beramal, itu ngarannya menjalankan ilmu atau mengamalkan ilmu. Orang mengamalkan ilmu itu ngarannya tarekah, sudah berjalan ilmunya, dijalankannya. Artinya semua amal itu tergantung pada niatnya. Dan ujar Rasulullah SAW, kam min amalin yutasawwiru bi surati amali dunya wa yusirru bi husni niyati min al a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirati thumma yasiru min amali dunya bi su'il niyati. Artinya ujar hadis Nabi, artinya betapa banyak perbuatan atau berapa banyak orang beramal atau begawi atau beribadah, nang gawian dan ibadah tadi
yang tampak di dalamnya nang kaya bentuk amalan keduniaan. Tetapi karena didasari niat nang bagus, nang ikhlas, maka gawian dunia tadi dihitung sebagai amal akhirat. Contoh, orang magawi atau orang di tanah, turun di tanah, itu ada meleh pako, dibuangnya pako itu, padahal gawiannya ini gawian dunia buang pako, tapi niatnya inya membuang pako supaya orang selamat. Gawian membuang pako itu dihitung akhirat, walaupun kelihatan mata seperti gawian dunia. Dan jasanya pulang sebaliknya, berapa banyak perbuatan amal nang nampak di dalam bentuk amal akhirat, nang kayak orang beribadah, bangun biang betapi, bayang dan lain sebagainya, bentuk luarnya nang kayak menggawi akhirat, kemudian menjadi amal atau menjadi gawian amal-amal keduniaan, tapi dihitung sebagai amal dunia aja, karena didasari niat nang buruk, artinya kada ikhlas, gawiannya akhirat tapi niatnya kada ikhlas, atau tujuannya nang lain, nyawang bama sembahyang akhirat prata gue akhirat bayang, tapi niatnya dalam sembahyang itu umpama sekira diberi Tuhan rezeki, lalu gawi palihat mata gawian akhirat, palihat mata gawian akhirat, padahal dihitung gawian dunia. Salah kalau ilmu nang ini aja nyawa pada bujur. Dan hendaklah bagi setiap penuntut ilmu, di dalam menuntut ilmu harus ikhlas. Ikhlas itu kada ada lagi yang dipandang. Ikhlas ini lepas pada nafsu sudah. Atau ikhlas ini kada ada beingkut, kada memandang apa-apa, beingkut apa kada dipandang kada ada. Ini ikhlas, kada mengharap umpama beribadah, kada ada mengharap surga, kada takutan neraka, ada dengan itu. Lawan belum apabila beribadah, kada mau umpatin nafsu. Hari ini 10, esok kada nafsu, malah nyata nafsu, lalu kada mau jadi apa-apa. Orang yang banyak bisi karamat itu dikarenakan inya istiqomah. Itu aja, kada banyak apa-apa, cuma rutin. Nang rutin itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Seorang harinya 5, esok 4, esok 2, esok 1, harinya parela dulu tuh, parela kada ikhlas ngarannya, artinya nafsu semata, nafsu itu masih nafsu seorang. Hati untuk mengharap ridha Allah, hati ikhlas tadi, hati untuk mengharap ridha Allah. Nanti cari itu keridhaan Allah. Keridhaan Allah kada lagi nang lain, oleh surga, kada kota neraka kada. Ini gawian niat tadi. Nang alam ikhlas itu jadinya adalah ingat nang diharapnya karunia Allah aja lebih. Diharap nang dipandangnya kada ada karena surga, karena apa, karena neraka, kada ada itu lagi. Semata-mata mengharap itu untuk mencari kebahagiaan di akhir. Ya karena dunia ini bukan negeri atau kampung abadi. Ini dunia ini adalah kampung bersinggahan. Namanya kada pada waktu bersinggah ini kada bisa memanfaatkan waktu, gasan mencari bekal kasan di akhirat, maka menyesal. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nang kada rugi itu illal ladzina amanu, nang kada rugi itu kurang sampai ilmu. Wa illal ladzina amanu wa amilu, dengan ilmunya nyama amalkan, dengan ilmunya nyaba amal.
apa nani gawinya beserta ilmu nang inya badan itu nang kada terhitung kada terbolong orang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang nang bernasihatan. Nasihat itu antara dua, bisa mengajar, bisa memberi nasihat. Nah, itu jenang kada rugi. Di luar pada nang dua itu rugi. Nah, rugi di luar pada dua. Nang kada rugi orang berilmu lalu mengamalkan ilmunya, atau orang yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang memberi nasihat. Di luar pada nang dua rugi. Dua itu aja aman. Sisanya kada aman. Nang larang ikhlas tadi jadi hati untuk mengharap Allah, untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan keridhaan Allah, lalu Allah memberi kebahagiaan. Allah itu sudah ketujuh, ridhonya ketujuh, Tuhan kalau kita cari keridhaan Tuhan, kita cari ketujuan Tuhan, Tuhan sudah ketujuh itu nyaman tak? Ada ini kada, nanti ikuti nang lain pada Allah, surga neraka, kada surga neraka, nikmat sehat, nikmat garing nanti ikuti, namun sehat beribadah, garing koler, itu banyak. Baduit beribadah kepada baduit kol itu nafsu nanti ikuti nafsu lalu ibadah itu untuk menghilangkan orang tadi selain pada mengharap ridha Allah, inya menghilangkan kebodohan dirinya dan menghilangkan kebodohan orang lain apabila mengajar. Tujuannya sama-sama mencari keridhaan Allah dan menghidupkan agama Allah dan melestarikan ajaran Islam. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Muka dan berilmunya lagi umatnya. Islam itu kada lestari lagi sini. Ya jero kada beilmu, maghrib di tanah, asar di tanah, dan dalam langgar kada dan lagi dalam masjid kada dan lagi ambian orang ada beilmu lagi. Dalam masjid kada ada, dalam langgar kada ada, di tanahnya banyak lagi. Itu kalau tahu ilmunya kada ada lagi. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Nah ini orang menjuhud atau orang bertakwa kada sah. Dua-duanya ini kada ada ilmunya. Arti juhud ini cukup papan ada. Menahan artinya juhud ini menahan cukup papan ada. Apabila papan ada itu ada. Kada sempurna apabila kada ada ilmu. Syekh Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, menukil perkataan para ulama berikut ini. Menjadi amat besar kerusakan yang diakibatkan orang alim yang ceroboh. Itu satu. Yang lebih besar itu satunya. Yang lebih besar lagi dari itu adalah diakibatkan ahli ibadah nang bodoh. Di sini dua musibah. Musibah pertama orang alim nang ceroboh. Tapi ceroboh orang alim ada seberapa? Nang lebih berbahaya lagi di sini orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah hari-hari puasa, hari-hari luput kalau sudah ada di dalam Islam hari-hari puasa. Yang ada di dalam Islam bahalan hari ini beribadah puasa hari-hari malam beribadah, tapi ilmunya kada tahu, bodoh kada bujur, baca Fatihah kada bujur,
membasuh muha kada bujur walaupun sembahyangna 1.000.000 rakaat. 1.000.000 rakaat. Siang ulang puasa hari-hari puasa sunnah mun di lawan mata kira orang nang awam tuh, kira orang nang kada tahu tuh ahli ibadah. Padahal ini namun penyakit orang alim toh desiden terjadi kecerobohan dalam fatwa atau dalam menentukan hukum masih kada tapi kada gonol bahayanya. Nang lebih gonol ini orang ahli ibadah tapi kada tahu ilmu ruku kada tahu, wudu kada tahu. Wudu itu kan ini dikarenakan ke masjid benar. Orang wudu juga, orang berdiri sembahyang juga, orang berdiri juga, orang ruku juga, itu digawinya tak sama laman pemain 1.000.000 rakaat hari-hari puasa kan yang nampak pada gumulnya di dalam Islam banyak ada puasa sunat hari-hari. Lain orang ahli mami jalan supi lain lagi nanti harus jalan supi ada di kadang jalan yang kelihatan mata aja belum bujur. Orang alim coroko berbahaya. Orang ahli ibadah menggawe ibadah lebih berbahaya lagi. Kedua-duanya adalah penyebab fitnah besar di kalangan umat manusia. Tapi yang lebih konyol lagi, orang beribadah kada tahu ini bahaya. Bahayanya apa? Pertama dirinya kada salah. Orang ibadah tuh dirinya kalau tahu kesan dirinya juga muninya aja ibadahnya kada bujur, berarti inya kada hendak salah, kada hendak selamat. Kalau ulama nang ceroboh karena menentukan hukum lalu tersalah, bisa aja terjadi. Kenapa? Mungkin hilang, mungkin mengantuk mata, mungkin gak ingat lagi kitab apa kalau tersalah sumbat kada apa masih kada ada junang berbahaya nang ini ibadah masing berdoa ini belum ya tanda berdoa mana bagi diri masing-masing berdoa bodoh pulang akhirnya dirinya kada selamat, dirinya juga nang kada selamat. Yaitu bagi orang yang menjadikan sebagai panutan di dalam urusan agama. Nah, ini tadi teman, di dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal. Ini pulang tadi. Selain pada menuntut ilmu mencari keridhaan Allah, selain menuntut ilmu itu menuntut ilmu tadi selain pada mencari keridhaan Allah atau dan untuk mencari kebahagiaan dunia dan untuk menghilangkan kebodohan di diri. Selain pada itu, orang menuntut ilmu itu sama seperti mensyukuri nikmat akal. Kita diberi Tuhan akal. Akal ini gunanya gasan menampung ilmu. Jadi tuntut ilmu apa aja, anggaran hibah di dalam akal pikiran. Kalau binatang wajar aja kan menuntut ilmu, ini akalnya ada otak aja ada, akal ada manusia, akal ada, otak ada. Jadi orang menuntut ilmu itu termasuk mensyukuri nikmat akalnya ada. Dan orang menuntut ilmu itu sama mensyukuri nikmat kesehatan badan. Awak bagara untuk ilmu itu bagara kalau jalan berpalu sehat awakan itu timang badan. Dan jangan sampai terpikir bagi orang yang menuntut ilmu, jangan sampai terpikir niat supaya dihormati masyarakat. Jangan haram hukumnya. Orang menuntut ilmu banyak supaya dihormati manusia, berarti tujuan dunia.
Ujar Nabi, innamal a'malu binniyat, likulli imri'in ma nawa, fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa in kana hijratuhu ila dunya awin nisa'in aw imra'atin yankihuha. Amun tujuannya dunia jadi dapat tetap. Tapi di sisi Allah ada dapat apa ikam menuntut ilmu tujuan ke dalam hati supaya kena menapu alim dihormati masyarakat. Umpamanya ujikam niat ikam ulang tugul rajin ulet sabar waktunya panjang tahan banting hanya mau jadi alim. Imba sudah jadi alim itu alim di hadapan masyarakat aja. Di sisi Allah ada pangkat apa karena tujuannya mana kayak itu niat aja belum bujur. Kenapa jadi nanti harap manusia? Nah, tujuan akhirat diharap manusia, makhluk diharap tujuan akhirat. Lain hanya begawi, orang lagi gawian dunia itu pun masih ada bujur juga. Jangan sekalinya sudah sampai berpikir niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau karena menalim karena aku nyaman mencari duit. Menalim mencari duit. Atau menalim lalu mbak alim karena lalu akhirnya orang itu baca doa berapa mbak jadi duit. Mau ada 100.000 sekali baca doa haul, doa selamat 50, doa halalat lawi ribu. Jadi dari awal sudah niat aku menyalim kena supaya aku menuntut ilmu ini supaya mencari hartanya nyaman. Alim kena, tapi dengan barat syarat alim ini karena itunya aja Pak. Orang alim ini bukan cuma niat. Kalau aku kan aman alim, aku menuntut ilmu dulu. Artinya aku belajar Al-Quran dan apabila bacaanku bagus, berlaku bagus, orang karena mengiau mengaji dan membaca atau apa, aku dapat duit. Itu hanya belum tentu jadi orang mau jadi itu tahu lah. Satu, bujur. Angka 2, bersungguh-sungguh. Ketiga, ulet. Keempat, sabar. Kelima, waktunya lah. Awas, ada orang belajar itu 1 tahun 2 tahun. Lihat aja orang sekolah madrasah di pondok 6 tahun masih gak kayak itu aja. Kalau lulus pada pondok hanya bisa membaca aja. Bilanya orang kayaknya mahal alim dulu 3 tahun lah. Mahal minta. Itu juga sama pondok tuh kelas 1 sanawiyah sampai 3 aliyah keluar pada pondok apa bisa membaca aja. Belum apa 6 tahun. Nah hari-hari digodok kurang dua ilmu agama. Bukan tergantung orang aja lagi sekolah. Ulet kan sungguh-sungguh kah buat mutalaah kah buat istiqamah kah belah mensepadarna. Anu aja. Kalau paksa banyak-banyak menyulam kain. Arti menyulam kain itu paksa betuntung mencari tambahan 6 tahun itu apalagi nasorot setetawa. Kurang 6 tahun tuh dari 1 sunawi sampai 3 aliyah 6 tahun siang malam dikurung kurang ilmu agama kitab baru lulus hanya bisa membaca alim lagi nyawa 1 tahun 2 tahun alim lah hayal sampai ngomong hayal ada kayak asal dari gila aja harapan tuh jawaban lagi ada semudah itu.
bakti masyarakat, atau dengan alim tadi, umpama alim juga nah, itu pun kayaknya itu ya tadi waktunya panjang, udah hari-hari tahan banting sabar, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9, 10, lalu bisa Al-Quran lawan lagu-lagunya, lagu ini, lagu baiti, lagu apa nanti bisa 12 tahun tuh hari-hari tuh. Kodot dan lain sebagainya 12 tahun lalu alim di bidang itu. Mbak alim tadi lalu cita-cita tuh dari awal atau menjadikan 12 tahun adalah setahun dua. Apalagi niat aja aku niat mengaji ini supaya kena alim aku nyaman jadi duit, tapi kita turun juga. Bila alimnya atau umpamanya kira kurang belajar itu sehari 2 jadi dada, hari 2 jadi dada nang sejam 2 jam kan parah. Apalagi mana hari dunia TV nanti ingat pak ya sudah nama kurung tuanya kan apa kurung kan karena kan pokoknya 6 tahun bakal luar jangan kakak itu 6 tahun apalagi nanggap TV itu manusia itu 6 tahun itu dikurung orang dikurung orang baca lah 6 tahun baca lah dikurung tahun 6 tahun yang kakak itu juga atau presiden menuntut ilmu supaya mendapat kemuliaan di hadapan pejabat atau lainnya. Tujuan tadi aku kena menuntut ilmu agama amun alim kena kalau kena di kiau buat pejabat atau diangkat sebagai orang berpangkat, lalu menuntut ilmu sampai 20-30 tahun 20-30 itu pasti alim. 30 tahun tadi sudah alim pula nah. Karena awal niatnya itu lalu nang diparakinya pejabatnya duit itu tadinya. Itu pun namun alim 30 tahun itu menang setahun 2 tahun aja. Bila alimnya alim guling. Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala berkata, seandainya seluruh manusia menjadi budakku sendiri, pasti akan aku merdekakan semuanya dan akan aku bebaskan manusia tadi dariku aku akan bebaskan diriku dari wala atau apa tuh? Kesetiaan. Itu jadi fungsinya. Jangannya tahu orang batil menuntut ilmu. Seluruh menjadikan seandainya seluruh manusia yang menjadi budak aku bebaskan dan pasti akan aku merdekakan semuanya dan akan aku bebaskan diriku dari wilayah atau kesetiaan mereka. Artinya kita orang batil, artinya kalau punya ada budak aku kulabas suruh menuntut ilmu, suruh disebut aku aman inya nyaman amun yang ada wasiat inya. Dan barang siapa dapat merasakan lezat ilmu, ini habis sudah masalah niat orang menuntut ilmu. Barang siapa sudah orang menuntut ilmu dan inya mengamalkan ilmu, apabila inya mengamalkan karena lawas lalu merasa lezatnya ilmu tadi dan nikmatnya mengamalkan ilmu tadi. Dan orang nangengkan lawan ilmu, hati kurang nangengkan lawan ilmu, mereka itu sudah merasakan nyamannya ilmu.
Saking nyamannya ilmu, inya kadang apa membari orang kayak nyaman juga, kayak nyaman tahu dua nyaman, babi nyor, bina nom, bini tua jangan dah, tahu mampuang kadahal, akon dua anom, kenapa nyam, apa banyak, aja. Ngukut jepian tahu kan juga tuh bina. Oh ya banyak. Muntahu dua nyaman, nak lata. Mun orang tuh sudah tahu dua nyaman ilmu kan. Yang lain tuh ada apa-apa lah. Lagi. Mun seorang umpama ya, makanya mencari ilmu baru lagi bab mencari guru hanya niat ilmu pada waktu menuntut baru lagi niat guru. Barang siapa sudah dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkan, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki manusia. Ada lagi anak kita bakal nikmatan diberi dengan ilmu tadi sudah. Ilmu itu dapat dinikmati apabila diamalkan. Belajar sembahyang lalu diamalkan, nikmat tenang. Bodoh belajar diamalkan, nikmatnya tak. Maka kamu bodoh. Ada orang bodoh belajar, bayang belajar, baca Quran belajar beratan itu. Nikmatnya itu karena datang kemudian ilmunya aja pada belajar pada dinikmati. Atau dua nyaman bagi dia balong dek mana buat dia 2003 dia 2003 awal tahun kah akhir tahun kah akhir tahun 2022 Desember menandak awal tahun 2003 Januari mana pengantinan dia orang mau pengantinan Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Sakhari Al-Ansari. Beliau membacakan syair kepada Abu Hanifah rahimahullah. Ujar Syekh Muhammad, barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, pasti ia akan memperoleh anugerah nang bujur. Kenapa jadi bujur? Karena akhirat itu amalan sahubul boleh. Akhirat itu hanya hari kemudian dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat atau mencari ilmu akhirat juga, tapi tujuannya semata-mata mencari harta atau mencari pangkat atau mencari kedudukan rugi di sini. Malah jadi rugi. Bahas orang menuntut ilmu puluh tahun, diangkat orang mamanya dapat kedudukan 5 tahun umpama, 5 tahun amde rugi kan? Menuntut 30 dudukan 5 tahun, imbal 5 tahun ini pulang amal kadang-kadang sebuting pun kadang-kadang jadi kadang terimanya mati pulang masuk ke mana. Maka nyatuan ini kembali menuntut ilmu ujur itu ini banyak visi ilmu, banyak pengetahuan, tapi tujuan itu pada waktu pengetahuan semalam anak dunia aja, bukan kesan aku ujar itu jatuhan. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan supaya mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Boleh, diboleh, cuma jarang dua. Artinya boleh, diboleh,
Boleh aja, bukan dibolehkan, boleh. Tapi jarang jo, sudah terduduk itu apa dah? Kan nyaman. Nah kita sandar. Niat jo dari awal kan aku mengalim, aku mulai berin menurut ilmu sampai kan 50 tahun menurut ilmu. Alim kan apabila aku alim kan aku apabila alim aku kan nak jadi pejabat, nak jadi apa supaya kawan amar ma'ruf nahi mungkar. Hukumnya boleh, bukan dibolehkan. Dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk mendagangkan kepentingan agama. Ada orang bilang itu kalau orang bahari orang ilmu pahlawan baca jagawan itu bahari kalau zaman penjajah jajahan lawan penjajah. Wah ini bang boleh nyawa, boleh mencari ilmu pahlawan boleh, bukan dibolehkan, boleh. Tapi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jangan bisi ilmu pahlawan membaca Quran memalakkan anda, yang lagu preman anda, lagu preman. Boleh, bukan dibolehkan. Boleh juga menuntut ilmu tadi supaya mendapat kedudukan, boleh. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Orang bercita-cita amun aku menuntut ilmu karena apabila aku alim, karena aku jadi pejabat, apabila aku jadi pejabat, karena aku membantu agama, karena aku amal ma'ruf nahi mungkar, aku kadang membantu hawa nafsu. Itu janji nyawa, janji Mbak sudah 50 tahun untuk ilmu, alim kalau 50 tahun. Yang demikian itu diperbolehkan sekadar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jarang juga ada. Artinya anda boleh, tapi alim nuntut dulu hanya alim. Orang hanya alim tuh ya 10 tuyul banas atau 10 tahun tuyul banas tuyul banas 10 itu sudah ada paling tuyul banas paling pertengahan 20 paling pertengahan setahun 2 tahun gak ada lagi, gak ada apa-apanya. Berat baju itu setitik pun gak ada. Dan sepatutnya perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak terbuang sia-sia. Oleh karena itu di dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia hina. Tahu aja dunia hina, ini diniatakan aku nak menuntut ilmu apabila alim kena aku supaya nyaman mencari dunia nyaman entah dunia hina dunia entah banyak jadi benar dunia. Jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dengan sebab menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu lalu dalam hati berniat karena aku alim, aku karena supaya nyaman mencari dunia itu hina aja saja namanya. Kalau usah dicari menyawa pegawai aja dapatan. Biar kalau usah masalah akhirat, masalah ini kadang akhirat dibuat-buat ke dunia. Kenapa pegawai? Nah itu maksudnya ini kadang aku nak menuntut ilmu mengalim karena supaya nyaman mencari dunia. Kasihan akhirat waktu menuntut ilmu tenaga terbuang baik pegawai baik pegawai timbangnya menuntut ilmu 3 jam, 4 jam, 5 jam, tapi niatnya aku mengalim supaya nyaman mencari dunia. 5 jamnya menuntut ilmu umpama
tapi niatan dalam hati aku alim kan aku supaya nyaman mencari dunia. 5 jam nang gawe tadi tak buang cuma uyuh mendapat jakanya dunia, jakanya mencari dunia baik para ya baik di rumah aja kalau tadi bangun menjauhkan sedekah 5 jam tadi dapat aja tuh 2 liter kira-kira rugi gawian akhirat diwarnai lawan dunia. Dan jangan sekali-kali Sidin punya niat untuk mencari dunia nang ini dengan sebab meniatkan ilmu tadi, atau ikam menuntut ilmu ikam niatakan supaya ikam mencari dunia nyaman, padahal dunia itu panah itu asalnya kan ada menjadi ada nyawa tuh ada ini kan dapat duit besok gajian, dapat gajian juga namanya 200, 300, 400 besok mah bulan jahat habis lah kakal lah ntar nang nyawa tuntut ilmu akhirat, ilmu kekekalan. Kenapa nyawa lambagi lawan warnai lawan warna keduniaan rugi ngarannya artinya kesan sama akhirat malah antara jadi apa seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit ya, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Contoh alam dunia parasanya kono parasanya padahal dunia itu apa ada ya keleker alam dunia palihat kono padahal itu halus dunia atau bumi dan langit lawan aras kono aras masih. Jadi dunia ini lebih sedikit dari nang sedih halus banan mana halus mana hampul hampul rugi benar menggawian akhirat nyawa di banian tadi sambil nyawa menuntut ilmu niatnya supaya mencari dunianya nyaman rugi benar nyaman rugi. Orang yang terpesona pada dunia adalah orang yang paling Kenapa? Karena dunia ini sementara dunia ini sementara menyata terpesona itu tak andak dalam hal ditaniat dalam hal terbesit dalam hal rugi. Kenapa dunia ini sementara, hari ini kada ada duit besok pada besok pulang kada ada duit dah kada duit lagi nanti dilanjakan. Hari ini kada mau rupiah 2-3 hari ditapas rapid rupiah hilang pulang atau hari ini nukar hanya sejam jutaan orang hilang juga dunia nanti. Kenapa jadi terpesona lawan dunia arti terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan mereka yang kebingungan tanpa petunjuk. Mereka kebingungan seperti orang bingung tanpa petunjuk. Dunia ini cina kayak sihir. Lihat aja dunia ini abang hijau biru. Jangannya dunia ini kawannya nafsu aja. Abang hijau biru lalu je nafsu. Punya menurut nafsu nih abang hijau biru itu kawannya menguasa. Itu je nafsu punya akal. Sesedangnya aja nyakal jika pada sanggup paman nafsu ini berkata ya kan gunung kan berapa dapatnya lihat gunung mata memandang nafsu timbul wajah nafsu aku
meruntuh gunung tuh 2 bulan gitu. Hujan nafsu ya menyewa alat ekskavator 100 buah. Akhirnya gunung terlihat nafsu dan lainnya hujan akal sasadangnya maya akal ini berpikir kalau nafsunya ada kayak angin lawan api. Nah ini sifatnya tuh nafsunya sifatnya jagat, kadang mau tunduk atau takabur, sifat iblis. Apa aja nggak dikuasainya. Padahal kalau bergerak lagi awak sudah dalam nafsu dalam dirinya. Ini kau menguasa. Aku aja melihat pohon itu sejam kan kau menabang hujan nafsunya nah. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan mereka. Jadi orang menuntut ilmu jangan sekali menyatakan dengan menuntut ilmu tadi sekira nyaman dunia rugi. Dunia ini berapa? Kemudian umpama berniat supaya nyaman dunia. Jika umpama umur 70 mati 70 mati, tertinggal jo. Yang mana ada tinggal, ada apa? Habis dah mati belum dalam kubur 70 tahun dari mana nanti bawa? Apa nanti bah? Rugi belum. Tahu aja dunia ini tempat bersinggah, bukan tempat abadi, ada tempat kekal, tempat pahadang. Padangan aja dunia ini ada pada lawas di sini pak. Jangan ada kematian tuh ayo. Lalu menjadi lagi. Dan sepatutnya bagi orang ilmu, ahli ilmi, orang yang mencari ilmu harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya orang yang menuntut ilmu. Seperti yaitu tomak bukan pada tempatnya. Rakus gitu. Jangan rakus ilmu bagus. Ilmu rakus bagus. Ilmu pikir sebulan seminggu 2 kitab dikuasai. Tafsir seminggu 3 bagus tuh. Berarti orang tuh ada basic kecerdasan di atas rata-rata. Menguasai bagus. Kalau nanti itu rakus yang bagus ini rakus dunia. Seorang menuntut ilmu tapi niat rakus atau menjaga daripada apa-apa yang merendahkan ilmu dan merendahkan orang yang menuntut ilmu. Dan hendaklah orang yang menuntut ilmu itu tawadhu disuruh. Orang mencari ilmu itu sama kayak orang membawa botol kosong. Apabila botolnya kosong, nyaman dibuati orang. Amun di dalam hati rasa seorang sudah biasa. Ada mah. Tawadhu itu adalah antara sombong dan hina. Ini di dalam hal tawadhu ini akhlak hati ngarannya. Akhlak hati. Demikian juga bersifat menjaga diri yang demikian daripada dari demikian didapat dipelajari di dalam kitab akhlak. Demikian juga bersifat menjaga diri. Jadi disuruh orang yang menuntut ilmu, satu jangan sombong. Yang kedua bersifat menjaga diri, wara atau yang orang pada boleh jadi hati itu apa aja? Muru'ah, menjaga kehormatan diri seorang sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi orang menuntut ilmu harus menjaga kehormatan dirinya.
dan menjaga ilmunya dan menjaga hatinya pada waktu menurut ini ada perlu belajar menjaga diri ini kata diri seorang anak menuntut ilmu agama nyakulah atau memakan ini halal ke haram atau sampai jangan masuk ke untuk kedua pulang pada waktu menuntut ilmu menjaga diri dari yang haram. Bahwa apa dan haram tinggalkan dulu. Syarat selain pada berpuluh-puluh tahun mengaji supaya lekas alim, selain pada berpuluh-puluh tahun menjaga nang haram. 100 tahun mengaji tapi nang haram nih kami kenapa? Ada kawan juga nang haram nanti. Makanya seorang menuntut ilmu hati-hati jaga diri tuh, duduk di orang jaga. Artinya kayak ini bukan di sini aja, bukan di sini. Nyawa menuntut ilmu kesini kelam, muliknya kan ke rumahnya, arah mulik udah nyawa tuh lah hati-hati. Nah, itu belum minggu akan datang. Seminggu jaraknya pulang anak menuntut ilmu selama seminggu itu penjaga pulang. Nyamanlah orang menuntut ilmu, nyamanlah orang hendak alim dan umpama malam Jumat dari malam Jumat ini sampai malam Jumat akan datang penjaga seminggu orang menjaga non diri kalian supaya jangan karena haram atau duduk di mana dulu kan ini syarat menuntut ilmu menjaga diri menjaga muruah diri kehormatan diri. Kamu tak sama orang gini hatim, kamu tak jadi hatim makan di warung duduk itu ada mana lagi jadi boleh mengandap bungkus boleh mau makan di warung juga boleh warungan tertutup warungan rombong tidak aktif nanti nyawa menuntut ilmu itu aja nah. Kenapa jika mau pendapatan atau pada beberapa pasti sudah selain pada menjaga nang halal haram waktu nang lawas lalu disebutkan bahwasanya ia menjaga koma pada tempatnya dan menjaga dari apa-apa nama hendakan ilmu dan kurang nang menuntut ilmu dan hendaklah ia tawadhu adalah antara sombong dan hina. Demikian juga bersifat menjaga diri nanti demikian dapat dipelajari masalah tawadhu menjaga diri ini di dalam kitab akhlak. Kitabnya akhlak kanan bahas nanti kitab akhlak ini ilmu hati. Nah, ada akhlak luar, ada akhlak hati. Nanti aja nyoba tagawi. Nah ilmu apa menyujar masih untungnya ini hanya bab nang kata berat nih tampalengannya ada nang bab ketiga kan tampalengannya keras di bab 2 aja bab 1 belum bab 3 keras. Mau nikah belajar jangan memaksa guru minta ajarin ilmu nang nyawa anda itu bab 3 kan nyawa yang belajar wadah orang belajar Al-Quran ilmu Al-Quran itu tuh ada boleh nyawa aku belajar ilmu ini walatnya itu baca kan bab 3 tuh pasal 3 tentang ilmu dan kurang nama ajar ya kan pasal memilih ilmu guru teman dan kawan. Nah ini pasal ini kan itu keras dari sini. Ini ada menyawa hendak berilmu. Nah jadi ini adab kurang, hendak mencari ilmu, hendak mencari aja adab dulu. Jangan tahu
lain nawang itu ada perintah. Oke, ambil talken wadah om. Nah itu ada perintah. Menggadang orang di situ nyata baca Al-Quran, seorang anak belajar ilmu yang lain. Apa? Mana ilmu yang lain banyak aja melanggar. Orang baca pikir 4 juta. Emang hati cari ada di mana tuh? Tanggal mana kalau kaji lah. Orang baca tauhid ada cariin itu. Ikam jisdin tempat ketiga karena pasang memilih ilmu, guru, teman dan kawan di dalam menuntut ilmu. Hanya syarat hendak mencari ilmu, syarat aja, baru menuntut. Ikam sakit telinga, datang ke dokter telinga. Orang belajar puntau, pada epokan puntau, masuk ke pas itu bati belajar kadang jawaban apa aja karate, berarti salah alamatnya mah. Itu kalau baca sakit mata, dokter mah jangan mendatangi dokter telinga. Kadang jawaban nak memberesih telinga. Itu nyawa hendak orang tahu penyakit nyawa kayak apa, kemampuan fisik nyawa kayak apa, keilmuan nyawa kayak apa, kekuatan milik nyawa luput, beribadah sombong, nafsu, anak belajar di mana-mana. Di bawah jangan bujur lagi. Apa? Belajar ilmu ini. Kadang belajar ilmu nak kakek itu pada sehari 2. Orang bahuma aja tuh setahunan belum tentu panen gagal. Apalagi nyawa entah. Orang anak alim aja 20-30 tahun. Dan mencari ilmu sehari 2-3 bulan 4 bulan 5 bulan untuk alim nada. Jadi karena ibadah dari ilmu ini dari guru kaburu di sini 7 tahun, di situ 8 tahun, di sini apa bagi-bagi waktu. Dan setahun 2 tahun. Kecuali anak sebutin ilmuwan. Anak belajar satu ilmu umpama Al-Quran itu kan hari-hari 7 tahun juga 7 tahun terus langsung orang pikirnya situ udah bayar banyak tambah 4 biji kitab dalam kitabnya nanti kitab belajar yang kitab ilmu tadi ilmu tauhid 15 tahun ada gampang Pak. Ilmu hati 20 tahun Pak. Bila pada saya yang belajar sehari mantok udah mulai. Nah, orang pinggangnya patah aja lagi belum patah aja lagi nambal belum kurang tuh kalau ada bambang kuya kesedihan pada waktu makan bapak ke kuya nanti. Nanti kuya itu masalah nang nyamannya aja, surga aja nanti kuya. Masalah kamunya nang kada nyamannya, banyak kada nyamannya kalau pada nyamannya. Kalau baca hidup ini kada ada nang nyamannya. Orang hendak nyawa atau hendak dapat duit pegawai orang nyaman lah. Anda resikonya kuat pegawai kecelakaan macam resiko menghadang sudah nanti belum lagi jadi bisa seorang mati sudah ila baca gawin dunia tak kayak bahagia yang tulang kano masa ujung tambulik dan perampok baru tak buka toko baru mendapat hasil di adang peral
Kawalan jamin biar sampai selamat banyak. Ada tahu? Tidak ada ulang untuk sehari-hari jadi tidak ada. Tolak akal. Rasulullah aja pada waktu makam yang paling tinggi sudah sedia makam rupiah baliat lawan Jibril umur berapa keilmuan sidin kayak apa kayak seorang ada gampang ada mudah ujar saja daripada syair ya bapaknya di bawah jangan. Dan kita tolak Syekh Imam Ajal Ustadznya Rohul Islam yang lebih masyhur dengan sebutan Al-Adibul Mukhtar. Sidin mengeluarkan daripada gubahan syair. Sidin membaca menerangkan satu syair. Tawadhu itu adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Nah itu apabila ada tawadhu ini artinya di dalam hati itu ada tinggi. Arti tawadhu ini kayaknya orang bertakwa melawan seorang 5 pertanyaan. Nah ini anunya aja timbangannya. Orang bertakun 5 pertanyaan lawan seorang ini benar tahu aja jawaban kalimatnya neta, cuma nanti jawab 2 aja 2A, padahal 3-nya tahu aja jawabnya kecuali aku 2 aja yang tahu, 3-nya ini kan bertakun kalah lainnya itu tawadhu. Wanita menghinakan diri seorang, arti tawadhu itu seorang menghinakan diri seorang, walaupun seorang tahu aja jawabannya tetap umpama 5, 2 jawab, 3 jangan. Nah itu orang tawadhu orangnya. Kadang ditakon 5 jawab 5 itu ciri sombong sudah. Jadi sombong. Tawadhu itu adalah salah satu sifat orang bertakwa. Dengan bersifat tawadhu orang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Nah ini kenapa? Karena sifat tawadhu ini sifat hamba Allah, sifat takabur Allah. Ampun takabur itu sikat kibriya itu Allah. Amunnya nyawa takabur berarti mengambil sifat Allah. Amun ikam tawadhu pas lawan Tuhan maha besar, ikam nang barandah, ikam nang harandahnya, dan ikam mahasan di dalam diri ikam rendah. Nang amat ujub tinggi martabatnya, dan yang ini ujubnya orang yang tidak mengetahui keadaan dirinya. Apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka? Jadi makanya itu sudah tawadhu. Karena orang tawadhu itu adalah ciri tanda orang bertakwa. Tawadhu itu ya tadi ada tawadhu itu di dalam hatinya kadang merasa pintar, ada merasa pintar. Umpama orang tuh bertakwa 5, 2 aja dijawabnya, 3 kadang 3-nya ikan bertakwa ke lainnya. Awal dapat menjawab, benar dapat tanya pada ada kita rasa mana muka dapat menjawab kalimatnya seorang batu sombong, atau jadi bagian daripada di akhir umur, atau bagaimana di akhir umur, atau tempat kembali. Ini kurang nang tawadhu lawan kurang nang kadang bahwasanya sidin yang inilah wujudnya orang yang tiada mengetahui keadaan dirinya. Apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka? Satu. Yang kedua, atau bagaimana di akhirat nanti umurnya atau tempat kembalinya pada hari kiamat kelak ke negeri akhirat, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita. Jadi yang sombong itu ampun Tuhan, jangan seorang yang punya. Kita disuruh
kada kawat-kawadok mau kada tahu ilmunya ilmu pula alibat apa aja aduh apa baca nanti bawa apa aja tawaduk. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindarilah dan takutilah pada sifat demikian. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, besarkanlah surban dan lebarkanlah lengan baju kalian. Artinya berpenampilanlah seperti ulama dan berpakaianlah seperti ulama. Itu apa? Itu ujar Abu Hanifah. Wah ini lain lagi. Ini nanti dijual pembuatnya. Sorban baju duit tujuan, sorban megonol, baju bobot, kantong 5 mula. Kenapa jadi 5 menimpak lainnya? Ini ada sisa lagi. Tidak Abu Hanifah menyuruh supaya orang itu ada ciri orang ilmu. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang ngambil ilmu tidak diremehkan orang. Nah ini kalau tadi supaya jangan diremehkan baju nampai baju para ulama. Jadi sorban gonole pada ulas tilam. Betul pulang kantong banyak. Kenapa jadi banyak? Yang sedang menyuruh supaya diremehkan orang. Jadi jangan tuh kopi tua tiga nanti buka. Gurunya kada aja, tapi membuka sini kada aja. Ini masukan orang 5 ulang nanti. Cuma ini lain lagi. Gonoli surban, gonoli baju, gonoli gamis, cari dunia. Makin gonol surban makin banyak memberi upah melilit, uyuh melilit nanti. Jadi mana jadi duit dan hendaklah bagi para penuntut ilmu membaca kitab karangan Abu Hanifah. Itu pulang orang menuntut ilmu itu disuruh membaca nanti. Hanya penuntut yang dipersembahkan kepada. Jadi Abu Hanifah ini mempersembahkan kepada gurunya yaitu Yusuf bin Khalid As-Samati. Ketika ia kembali kepada keluarganya, kitab tersebut mudah saja didapatkan bagi orang yang mencarinya. Kitab tersebut sangat perlu dibaca oleh para orang yang mengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Al-Imam Ali bin Abu Bakar qaddasallahu ruhahu. Pasal memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan takut di dalam dan takut dan tatakunan dalam menuntut ilmu. Nah ini disuruh juga. Jadi orang menuntut ilmu itu jangan asal tuntut. Gambar mana anak mengaji, umpama ada guru, umpama di mana ada guru, umpama ada guru di Amerika, itulah kayak kamu ke Amerika itu kamu jangan langsung belajar. Diam dulu ikam di Amerika itu dia paling 1 mat 2 bulan berdiam di situ, begana di situ. Betul ikam selama 2 bulan tadi mahiti kayak apa gurunya, apa yang diajarkan atau kayak apa gurunya, apa yang diajarkan, siapa kawan gurunya atau dan lain sebagainya. Pasal pulang memilih guru. Jadi jangan orang bahari itu kan ada langsung mengaji tulang ke Makkah karena dulu 2 bulan sambil melihat berdatangan guru ini kayak apa, guru ini kayak apa, guru ini kayak apa, guru ini kayak apa, guru ini kayak apa. Apabila salah apa alibat nalusannya ada kita kada melihat tadi surban dengan kayak Alibaba Indomie
kanan kiri utas ini kono pas sesengot soang kayak batin kayak gila batin kena telele. Kenapa aja pina maingi tangan guru mun sesengot tangan utas lagi jadi toh orang kan paparan pada sesalam toh kawan guru-guru tuh sesengot berhasil dulu guru itu pintar mau apa salaman dua orang utas itu koronal bosiden plak jadi kena sedikit yang orang kencang-kencangan plak kalau kencang-kencang lah nah nambah parah punya sekor si panjangan menjomel tak boleh lihat aduh aja bener ya mana nanya apa itu gurunya be aja tahu boleh lihat di mana tahu utas gitu sih kok aduh anjir guru witan belum DJ nah pasar memilih ilmu guru sedikit baca sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau yang paling diperlukan dirinya. Nah, apa yang diperlukan oleh diri seorang dikarenakan kita ini hari-hari beribadah karena orang Islam, orang beriman hari-hari sembahyang berarti ada tuntut ilmu kafarduan, ilmu kafarduan atau berdoa. Ini ilmu sembahyang ini dituntut apa? Adalah ilmu sembahyang, ilmu wudu, yang teman-teman, ilmu banyu, ilmu masalah najis, masalah Al-Quran itu sembahyang. Nah ada sembahyang tuh wudu, yang letak masalah banyu, masalah Al-Quran. Tertinggal 3 pada saat. Jadi 3 itu dituntut nanti. Itu ilmu yang baik atau yang paling diperlukan diri itu yang diperlukan hari-hari dah. Kenapa? Karena hari-hari sembahyang. Pertama-tama yang diperlukan adalah belajar oleh penuntut ilmu adalah ilmu yang paling baik dan yang diperlukan di dalam urusan agama pada saat itu. Nah saat itu tuh pada saat ini aja kita hari-hari hari-hari sembahyang, hari-hari wudu, hari-hari baca Quran, rukun oleh mau ada bujur nambah. Nah ini wajib seorang dulu kemudian baru belajar ilmu-ilmu yang diperlukan pada masa yang akan datang. Nah wajib sudah hanya menuntut ilmu yang akan datang. Kayaknya anak jadi umpama kalau belajar ilmu hadis tapi dahulukan ilmu wajib nama bukan kabarduan. Hanya hargana belajar tafsir, hanya belajar hadis, hanya belajar faraid atau umpama ada jauh ucap juga uyubanannya belajar ilmu tauhid harus dan didulukan atau harus saja didulukan supaya menuntut ilmu mengetahui sifat Allah. Ini apabila orang sudah alim, pun orang aja bacaan Al-Quran belum muncul, wajib belajar Al-Quran. Kenapa jadi disuruh sini tauhid? Orang sudah alim dalam Al-Quran, tahu hukumnya, belajar dari gurunya sudah hukum hijaiyah 28 atau 29 bertemu dengan tanwin dan nun mati, maka hukumnya terbagi sekian. Ini cara bacanya kayak ini, cara bacanya kayak ini. Tahu orang alim sudah, bayang alim hanya belajar tauhid. Menang hari-hari ini nah dipakai apa aja mbak? Bayang tuh ada rukun qauli ngarannya pada ketika qauli batal karena rukun qauli itu rukun kedua di dalam bayang. Ya lo baca. Adalah itu rukun tauhid. Nah nanti nggak ada orang belum alim lagi. Nah gawin hari-hari bayang sunat, bayang wajib kita pakai itu Al-Quran kita Fatihah harus tahu Bismillahirrahmanirrahim walaupun bukan baca surah tapi Fatihahnya wajib pula nanti dan berdasarkan dalil yang sahih. Jadi belajar itu pulang berdasarkan dalil, belajarnya kan kayak itu berdasarkan dalil. Umpama aja gurunya Abu Ko ada dalil kalau di situ
Berdalil jangan sekadar mendengar, amun mendengar aja itu hanya taklid. Ikam jurang apa dalilnya? Aku bahari mendengar aja bang. Kada bebuku, nah jurang berarti ikam taklid dadangar. Karena iman kurang nambah taklid tanpa mengetahui dalilnya, sekalipun menurut pendapat kami ujar sidik, tetapi ia berdosa karena tidak berdalil. Saya tekuni orang, ada pemanya orang bertakut, aku kamu sembahyang gini. Aku bahari ada pembelajar pikir, orang bertakut. Lalu jenyawa aku bahari ada belajar pikir, tapi aku pada kita masalahnya pas masalah nang ampun ikam takut akan itu tak. Tadi hukumnya nang gini, tapi aku kitabnya dan aku bahari belajar mendengar, walaupun tapi dihitung berdosa karena tidak umpama dibawa ke persidangan gugur kada kuat apa dalilnya kada buktinya kada ibarat nang bawa hujah tuh gugur tuh kada kuat dalil. Nah tuh banyak orang belajar jangan kada kitab Al-Quran babu Al-Quran sedikit. Adalah nang kada buku. Jangan belajar nang kada sing bukuan. Apalagi ilmu nang babincarak. Ya ada cuy nang babincarak kan kitaban. Mamba kitab baca kada tak kayak haus mata. Kan si kitab bener dah. Oh ini banyak itu. Apa kitabnya jangan kada ada jadi mulut sidin aja. Masih dimulai sidin. Di kampus sih seorang di kampus sidin. Aja sidin saya kong kawan-kawan. Anggaran kena dalam kubur ada kawan. Ada kawan balik mabana mah ini jadi kawan dalam kubur dipukuli orang ada kayak bawal. Guru tolong kami sama aja. Ini bahaya. Belajar tekuni kitabnya apa dibat itu kalau tak nggak tujuh benar memang pada bagi kitab nanti lalu akhirnya apa nyanyi ilmunya itu ilmu wahyu nama itu wahyu bekong tu nah wahyu aja bekong wahyu siapa anak Obama padanya si itu aja berdasarkan wahyu pungul pada bela wahyu tahu di mana Nabi sudah habis Rasulullah penonton sidin jauh wahyu kuburannya wahyu kuburan jangannya wahyu kubur jujur aja berjalan kata perecokinya nang bengaran wahyu ya nang ketujuh juga nang pina awam ini dipungli kurang apa kan tujuan nang kayak itu ilmu ini kada bang kitaban ilmu ini adalah ilmu rahasia dari Allah. Mana dari Allah banyak sidin kalau melihat mata lawan Tuhan lah Allah ada orang yang paling tinggi ilmu rahasia dari buruk aku itu masuk akal nanti dari orang hidup ke orang ini kan sidin jadi diberi Allah wahyu emak kayak Nabi pangkat tapi orang awam menapa adalah untal takut hidup orang banyak ya nanti deh betapa orang kan belajar ilmu apa dalilnya apa kitabnya ada cuma aja si denso ilmunya kayak gini nah jenang seko iya am bakawan juga dikubur seko sudah deh mulai bahajin pada sama ada bahajin biar kan ada sembahyang lah puasa kada kawin menyalah biar masuk nafas orang mana nak kada hakon pasti mencari kawan paling kaum paling nambah enam cari saya kira sama kayak pian jur jadi apabila mati ada kalau perlu bawa wasiat pulang anak mati karena kuburanku tak layakan dua kawan tambahan bampat jadi kan mungkin ada dipukuli orang sama kada kuman seperti sebelah aja aja mun panjangan orang nyaman mun orang bujur tuh aja ada orang bujur mun orang toh dari ilmu bujur
Nyala tadi ilmu salah. Orang teman ilmu orang bujur sekuat mungkin ilmu itu dikunci kada keluar pada untuk orang tuh ada mau kata kalau luar aja kada hakot memang luar akan sakit sayang ayamnya. Ini kada ilmu naga itu murah benar harga, ilmunya palsu. Ada menjadi palsu, inya aja si guru aja belum lagi merasai nikmat ilmu nakinya beisi itu tak. Jakanya inya tuh merasa nikmat itu sudah ada, kira-kira si guru tuh kada hakotnya melajarkan ilmu itu. Kenapa? Pacangan kurang nyaman jo rugi soalnya rugi nama anjang itu bahaya tuh nang bagi begitu kita apalagi kita jerat kita nang bahasa Jawa pagon gitu pagon kah pegon kada tak ada orang belajar nang kayak itu maupun orang kada lagi nang kayak itu seorang aja yang tahu orang nama ngaji itu gurunya dulu cari wali kada alim kada hanya mengaji bidang ilmu naga itu tak ilmu yang gurunya sidinnya bahari pakas ojek ya Allah ya Karim bahari pakas tukang bukan merendahkan orang apabila ini menuntut ilmu nah diajarkan ilmu nang tingkat langit mau bola ada tak sama laman tamat ya balik tahun sini apa mau ojek kenapa jadi guru mau ojek kalah lawan buat gojeknya buat ojek online ya seorang pintar tuh mikir kitabnya apa jadi nggak ada boleh dibaca siang hari bisa kalah matahari ya kitab itu dibuka jadi bang apa malam aja jadi bawa belajar malam itu ada apa malam itu aja malaikat bunyi ayatnya nih bunyi ayat orang bulan puasa apa sesungguhnya malaikat itu turun sampai waktu subuhan malaikatnya pada jam malam itu lekas alim menyebutnya kitabnya kan ada jangan pindah hakon mah pindah ditarik-tarik ke papi pinggir ujung tabung kelanan yang kalau itu baca tuh karena belajar ilmu naga itu cari gurunya dulu ahli itu ahli nanti ahli itu bidang mana itu cari punya gurunya pada ahli nyawa jaga aja gurunya atau pada ahli di bidang ilmu tikung maningkong nyawa belajar tentang jaga aja tapi rangkang ilmu itu kan ada lagi babanto itu penyatuan menghilangkan rasa orang duduk di sini orang di Madinah sudah di situ pun orang kayak seorang bang hanya belajar cuma lagi karena ada aja masih mengakui diri ada yang bagawi seorang dalam hati sampai ke dalam hati ada orang belajar yang menantu gurunya aja duduk ada di sini duduk di tempat tapi kadang-kadang merasa duduk di sini jauh minta duit guru jika menjadi gurunya kayak aja kamu supaya dijamin masuk surga aku aja guru menjamin tapi anu musabah kita musabah dijual-jual kasihan musabah nang bujur nang kasihan musabah salah nang jadi duit musabah nang bujur 250.000 musabah nang asli nang palsu 2 juta setengah akhirnya kita sumpat situ men jangan sunaka ayo kayu di uang nama memberi sapa nama memberi anu tidak nama memberi musabahan tadi orang la ilaha illallah tak bagus orang kamu empat musabahan pada nang memberi musabah membacanya luput auzubillah bismillahirrahmanirrahim bacanya ada lagi anu khutbah pertamanya itu kalau tahu ada sambarang itu nah ilmu luar aja wajarnya dia pikir wajarnya jantan siang ke malam karena menjadi malam gurunya siang begawi walau boleh malam dan kalau pikir kalau tahu bodoh yang kita seorang juga
hendak jadi dewa nongol kadang sampai hilang gue hilang itu kadang kadang hilang juga nyawa mencari mau hilang itu kada beranjakian orang berbagi payah seorang kada nah orang bagi cakap seorang kada rugi nah itu nah ilmu hilang nang bujur tuh apalagi nang hilang palsu suku nanti jadi jangan akal kita tuh nah akal lain kita nih akal kita nih kata tapi normal karena sadar karena stres itu aja jadi gue mulai orang kan ini semua waras dikirakannya sidin aja belum masuk surga juga lagi sidin aja duit meminta mensokan kan ada sarik sidin bang sebuting mantap sebuting duit kada mah dan masuk nanti ajaran ilmu tingkat langit tadi akalnya aja berarti segini pandernya aja bisa sampai ke langit tapi harapan hati dunia mas saya aja kada ada murid aput sih panderan tadi masalah langit ada mengarang tuh orang belajar ilmu tingkat atas ada lagi dunianya ada lagi hati orang berharap di situ masih berharap orang bujuran orang saran dan nggak tahu aja harapan Allah kalau sudah tentu ada harapan manusia bahaya nanti cari ilmu negara itu nggak ada Obama kita angkat jadi itu menjadi gurunya kali banyak menyesatkan orang pernah kita bagi duitnya aja situ tumbalnya karena kami menyurbaniakan cincin kemulah karena gonol-gonol kalong dalam kacamata anda tiba saya mau kemulakan gigi palsu kayak pasangkan jadi mau situ bapak dari kena situ bapak dari untung aja komat kami padahal mikrofon wadah pakmo apa aja uangan lama suara halus lain juga enggak babi kalau baca kita membungkul baca ngomongoli orang hau dibungkuli orang nek suara ngomongoli udah itu aja sudah jika mengambil ilmu kuning atau apa boma ikam antara tuh bang nggak ada surga masuk darah kenapa gue kayak itu ya ikam ada duitnya lagi di dalam hadis di dalam Al-Quran tuh ada surah Al-Hujarat sebelum ketemu lawan Nabi jurungi duit dulu karena jemur duit kata beko pada akan neraka ke surga lah betul dah ikam jawab mah belajar ilmu koni antara dua aja lagi bukan ada masuk surga masuk neraka karena penangka itu aja itu paham sudah baik ibadah kan ikam yakin gak ada masuk surga atau kada dah yakin gak masuk neraka ya itu bagaimana ini bumbu buat neraka itu alimnya badannya aja sakit perut itu sakit pada seorang hidup kehidupannya jauh sakit pada kayam juga banyak mana belajar pada dirinya itu loh mbak terus bingungan belajar pegawai yang ada pegawai nah itu kalau ayat itu orang mencari guru itu syaratnya itu baru lagi karena tadi atas cukup aja tidak ada berkat dan kita bawa Rasulullah Subhanahu Taala dan lagi aja dunia karena Allah nih itu beriman mati berbasis naik dan lagi dah karena guru sudah Rasulullah Rasulullah nanti beda sudah tertampil pada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala bidin al-tawil wa ala bidin al-tawil wa ala bidin al-tawil. Allahumma qulubana bi nuri hidayatika wa ma'ana wa rata'ata bi nuri syamsika abadan abada rabbana atina min hasanah ila qarata sanatu qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'u ilmullah